Halo, perkenalkan saya Ishaidir. Kita akan belajar materi mengenai sifat koligatif dari larutan. Nah, langsung aja kali ya. Jadi, apa sih sebenarnya sifat koligatif larutan adalah? Apa sih sebenarnya sifat koligatif larutan? Jadi, di sini bisa dilihat kalau sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan encer yang tidak mudah menguap dan hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenisnya. Jadi kayak ada suatu sifat larutan encer yang tidak mudah menguap, hanya bergantung pada jumlah partikel zat yang terlarut. Jadi nanti di sifat koligatif larutan, kita akan mempelajari sifat-sifatnya seperti penurunan titik uap, titik beku atau TF, titik didih, dan tekanan osmotik. Gitu. Jadi ini merupakan keempat uh, keempat sifat yang akan dipelajari di sifat koligatif larutan ini. Nah, sebelum masuk ke sifat koligatif, sifat-sifat tersebut, kita ada baiknya harus mengerti mengenai satuan konsentrasi. Karena nanti ini penting banget ke perhitungan dalam sifat-sifat koligatifnya. Jadi, satuan konsentrasi direpresentasikan dengan namanya fraksi mol. Fraksi mol adalah jumlah mol suatu zat dalam larutan terhadap jumlah mol seluruh zat dalam larutan. Jadi misalnya larutan. Larutan itu berarti ada namanya solvent atau zat terlarut dan zat pelarut. Jadi gitu. Jadi gini deh. Jadi larutan nih. Itu ada dua penyusunnya. Ada zat terlarut, ada zat pelarut. Nah, kita itu bisa tahu cari fraksi molnya atau berapa sih jumlah bagian atau mol pada larutan ini, berapa zat terlarut, berapa zat pelarut dengan rumus tersebut ini. XT itu melambangkan fraksi mol terlarut, XP itu fraksi mol pelarut. Nah, NT ini adalah mol. Mol itu gram per mr atau AR, NP juga ini gram per mr atau R. Nah, berarti di sini P punya pelarut, ini T punya terlarut. Nah, nanti ada nih hubungan XT dan XP itu harus sama dengan 1. Oke, let's moving on ke nih. Nah, yang paling penting lagi di sifat koligatif adalah kemolalan. Kemolalan adalah jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut. Nah, bedanya sama nanti ada kemolalan ada namanya molaritas. Nah, kalau molaritas itu tuh kan gram per mr kali 1000 per volume. Jadi jumlah mol zat terlarut dalam tiap volume. Volume terlarutnya. Sedangkan kemolalan ini tiap 1000 gram pelarut. Jadi kayak ininya pelarut, kalau ini volume terlarut. Nanti sering kita pakai banget nih kemolalan di sifat-sifat koligatifnya. Nih, kemolaran tiap liter larutan. Jadi kalau tadi tiap 1000 gram per larut, kalau kemolaran tiap liter larutan. Nah, ininya ternyata pelarut juga. Jadi kayak 1000 per volume pelarut. Nah, persentase kita bisa cari tuh berapa persentase gram zat terlarut dalam tiap 100 gram larutan. Jadi tinggal di masa terlarut per masa terlarut kali tambah pelarut kali 100%. Ya kayak persentase biasa. Kalau misalnya ada suatu larutan yang ada terlarut dan pelarutnya, berarti nyari terlarut tinggal terlarut per terlarut tambah T per P aja deh gue buatnya kali 100%. Kalau pelarut berarti P per T plus P kali 100%. Kayak nyari ini biasa doang, persentase biasa. Oke, all clear. Kita next. Nah, lanjut masuk ke sifat pertama. Sifat pertama dari penurunan tekanan uap. Jadi
adanya zat terlarut di dalam suatu pelarut menyebabkan larutan terbentuk semakin sukar menguap. Itu namanya penurunan tekanan uap. Jadi ketika suatu pelarut nih, ketika suatu zat nih, terus kita kasih zat terlarut, gitu, bergabung nih mereka. Nah, ketika ada penambahan ini bisa menyebabkan penurunan pressure sehingga semakin sukar menguap gitu. Nah, ini berapa rumus-rumus yang harus dipahami. P larutan adalah P mula-mula dikurang delta P. Delta P itu adalah penurunannya. Berapa sih penurunannya? P0 itu kayak P mula-mula kurang P larutan gitu. Sedangkan ini rumusnya delta P itu bisa juga dicari dengan X terlarut. X tadi apa? X tadi adalah fraksi mol. Fraksi mol terlarut. Gitu. Kali PO. Atau P larutan X pelarut kali PO. Gitu. Ingat, jika zat terlarut bersifat elektrolit harus dikali dengan faktor Van Hoff. Ya, jadi ini nih. Jika zat terlarutnya bersifat elektrolit harus dikali I. Itu faktor Van Hoff adalah 1 tambah N-1 kali alfa. Alfa ini derajat ionisasi. Kenapa? Karena zat larutan kan ada dua ya. Larutan ada yang elektrolit, ada yang non. Nah, kalau elektrolit ini itu tuh larutan yang mudah mengantarkan listrik, bersifat konduktor. Karena dia bakal ada ionisasi kalau elektrolit, sedangkan ini tidak berionisasi. Makanya dia ada faktor Van Hoff. Gitu. Rumus faktor Van Hoff itu ini. Oke, next. Ini sama aja sebenarnya rumusnya. Nah, contoh soal. Pada 25 derajat Celcius, tekanan uap air murni 23,76 mHg. Ini T-nya. Ini P0. Tekanan uap larutan si urea ini berapa gitu. Dan tekanan uapnya berapa. Tekanan uap urea ini 22,98. Nah, ditanya tuh molalitas larutannya berapa gitu ya. Nah, delta P kan ini. Delta P sama dengan X2 atau delta P kan ini siapa namanya? P0 dikurang delta P0 dikurang delta si tekanan larutan urea PT. Itu kan sama dengan X2 atau X2 itu adalah S2 adalah zat terlarut, fraksi zat terlarut. Kalau 1 itu pelarut, 2 itu terlarut. Jadi kalau ini X2 itu tuh punya terlarut kali 23,76 P0. Gitu. Nah, berarti X2 sama dengan rumusnya berarti S2 N2 per N1 tambah N2. Itu kan, dimana N1 jumlah mol pelarut air dan N2 jumlah mol zat terlarut urea. Karena N2 sangat encer, 0,033 itu tuh dianggap encer, sehingga N2 diabaikan terhadap N1. Nah, jika mol urea 1 kg, 1000 kali 1 mol per 18,02 ini adalah 55,48 mol H2O, dan jumlah mol urea dalam 1 kg air adalah N2 dikali N1 kali X2 dari rumus ini. Maka 55,040 mol kali 0,033 1,8 mol. Maka konsentrasi urea adalah dalam molar 1,8. Ini dalam molalitas. Oke, next. Nih, mengapa tekanan uap larutan lebih rendah daripada pelarut murni? That's question. Kenapa? Pertama, ketidakteraturan molekul. Jadi, adanya ketidakteraturan molekul membuat tekanan uap larutan itu lebih rendah. Jadi, molekul kan ada strukturnya masing-masing ya. Nah, jadi kayak semakin teratur, maka tekanan uapnya makin tinggi daripada pelarut murni.
Terus selain itu semakin besar tidak teratur, makin besar kecenderungan berlangsungnya suatu proses kimia dan fisika. Jadi kayak ketidakteraturan itu membuat proses fisika kimia itu sulit, atau makin besar semakin besar tidak teratur, makin besar kecenderungan berlangsungnya suatu proses kimia dan fisika. Gitu. Jadi kayak makin mudah proses fisika kimianya. Dan itu pengungkapan meningkatkan ketidakteraturan sistem. Platon lebih tidak teratur daripada Platon murni, selisih ketidakteraturan perlarutan yang lebih kecil, sehingga molekul pelarut lebih sulit meninggalkan larutan daripada pelarut murni untuk menjadi uap. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, next masuk ke kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Jadi sama juga ketika ditambahin suatu zat terlarut dan terlarut, menyebabkan larutan yang terbentuk semakin sukar mendidih gitu. Jadi delta TB ini adalah kenaikan titik didih larutan sama dengan larutan dikurang TB 0. Jika titik didih larutan tinggi, maka delta T-nya akan tinggi juga. Jadi TB itu sebanding dengan delta T. Delta T di lautan berbanding lurus dengan tekanan uap, maka berbanding lurus dengan konsentrasi lautan molalitas. Nah, delta TD ini kan berbanding lurus dengan tekanan uap. Maka berbanding lurus juga dengan konsentrasi lautan molalitas. Maka delta TB sama berbanding lurus dengan molalitas, jadi rumusnya delta TB KB kali M. M itu adalah molalitas, gram terlarut per mR kali 1000 per gram terlarut. TB bisa ditulis 1100 tambah delta TB, karena ini 100 kan apa namanya, 100 it's supposed to be equal, ya ditambah 100 tambah di titik air kita bilangnya, titik didih air 100, jadi maka ditambah delta TB. Next. Nah, selanjutnya tekanan penurunan titik buku. Jadi ya sama sih, adanya zat terlarut menyebabkan larutan yang terbentuk semakin sukar membeku. Ketika membicarakan titik beku delta TF. Nah, rumusnya juga rumusnya delta TF KF kali M itu molalitas. Ini tuh nanti TF sama dengan 0 min delta TF, makanya min delta TF. Ini. Jadi delta T, delta TF, delta TB itu tuh berbanding dengan tekanan uap. Makanya mereka semua itu kayak delta TF adalah KF kali M, delta TB sama dengan KF kali KB kali M. Oleh karena itu, maka mereka akan, karena berbanding lurus ke kanan, maka mereka berbanding lurus juga dengan molalitas. Kayak gitu. Nanti kita lebih ke fokusin bahas soal aja ya. Tekanan osmotik. Nah, tekanan ini juga jika adanya zat terlarut, menyebabkan larutan jadi mempunyai tekanan osmosis. P sama dengan MRT kali I. M itu adalah molaritas, R ini adalah tekanan tetapan gas, T itu adalah suhu dalam Kelvin, nanti I adalah derajat ionisasi. Gitu. Nah, ketika isotonis atau konsentrasi sama, I1 maka P2. I sama dengan 1 tambah N1 kali alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi, ini adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff. Diagram fasa. Ya, ini penting banget sih di ini. Jadi diagram ini gimana cara bacanya? Jadi ini ada bentuk cair, gas, padat. Jadi ketika titik bawah ini kan cair ke padat kan membeku ya. TF data TF0. TF0 itu suatu tetapan. Nanti ada TF0 dan TB0 gitu. No, TF0 itu mula-mula batasnya gitu loh, kayak ya batas. Jadi delta TF itu adalah selisih antara TF dan TF0, TB0, delta TB adalah TB0, TB. Jadi ketika ini pelarut, ini larutan kali M. Jadi lihatnya kalau misalnya ke arah sana,
itu delta TF, sini delta TB, sedangkan ini gas. Soal etilen glikol adalah zat anti beku yang lazim digunakan untuk mobil. Zat ini mengandung air dan tidak menguap. TD 197. Ini berarti TD 197, maka delta TD berapa? 197 dikurang 197, ya kan? Hitung titik beku larutan yang mengandung 651 gram zat. Tidak mudah TD TF. Oke, sorry, kayak ini salah deh. Oke, langsung aja deh. Jadi kan jumlahnya berapa nih? Nih, cari dulu deh ininya, si 651 per 2505. 651 gram, titik beku, ini pelarut, ini larutan, terlarutnya. Berarti kita bisa cari dulu siapa? Cari si terlarutnya masing-masing dan pelarut molnya. Ini EG ini terlarut punya molalitasnya berarti kan gram per AMR kali 1000 per P kan. Dia punya segini. Nah, delta TF itu K kali M. Delta TF-nya 1,8, K itu 1,86, M-nya 4,19. Delta TF-nya 7,79. Maka delta TF-nya segini, maka TF-nya berapa? 0 min 7,79. Gimana minus 7,79? Gitu. Oke. Itu cuma ditanyanya ke delta K ini dong kok berapa sih titik bekunya gitu. Berarti pakai ini kalau titik beku. Tuh. Next, soal selanjutnya. Hitung fraksi mol masing-masing zat dalam nomor 1 ya, kita bahas. Ini ada 10 soal sih, gue bakal bahas semuanya. Hitung fraksi mol masing-masing zat dalam NaOH. Fraksi mol. Nah, ini deh. Nih. Fraksi mol NaOH 0%, 10%. Pertama, kita tahu kalau misalnya NaOH itu terdiri dari Na, dan NaO dan H. Artinya ini dia punya MR-nya berapa? Na itu 23, 16, 1, MR-nya 40 ya. Nah, pertama, kita misalkan kalau larutannya itu 100%, artinya 100 gram. Gitu ya. Berarti si NaOH kan 10%, berarti 10 per 100 kali 100 gram berapa? 10 gram, ya kan? Berarti pelarut sama 100 dikurang 10 berapa? 90 gram. Tuh, kita sekarang nyari fraksi. Fraksi itu apa sih? X sama dengan X terlarut deh. X terlarut, N terlarut per N pelarut tambah N terlarut. Kita harus tahu apa? N. N itu apa? N itu N itu mol. Kita cari aja 0,11. NaOH deh. NaOH 10 per 40 sama dengan 1 per 4. Nah, maka N air berapa? N pelarut berapa? N pelarut
90 per 18. Kita anggap larutnya tuh air. Air. 90 per 18 berapa? 5. Ya udah deh, dapat 1/4 per 1/4 plus 5 sama dengan 0,95. Itu X terlarut. Maka XT tambah NP sama dengan 1. XP adalah 1 min 0,95. Dengan 0,05. Jadi fraksi mol terlarut 0,95, fraksi mol pelarut 0,05. Gitu. Soal selanjutnya, nih. Soal selanjutnya, tekanan uap, kita tulis dulu, diketahuinya apa tuh? Diketahuinya ada gram urea atau massa si urea, gram urea sama dengan 10 gram, MR-nya 60. Jika gram air sama dengan 27 dan air punya MR-nya 18 dan PO air itu adalah 30 mmHg, berapakah P larutan? Di sini berarti urea. Gitu. Nah, kita cari dulu pertama N si urea, gram per MR. Sama dengan berapa? Gramnya 10, MR-nya 60. 0,167 ya. Ya. Terus N air berapa? Gram per MR air. 27 per 18 sama dengan buat aja dulu segini. 1,5 apa ya? 1,5. Nah, maka X urea kita bisa cari nih. NT per NT plus NP sama dengan 0,167 dibagi 0,167 plus 1,5. Berapa? 0,1. Maka PL sama dengan PO kali XT. PO-nya berapa? 30 kali 0,1 sama dengan 3 mm. Oke, itu. Oke. Lanjut soal nomor 3. Nomor 3 itu ada diketahui MR-nya 72 gram, satu zat non-elektrolit dalam 1 liter air pada titik didih 100 dan 200. Titik 100, titik didih 100,28 derajat Celcius. Maka MR-nya adalah itu, berarti kita tulis lagi gram untuk larutan non-elektrolit sama dengan 72 dalam V 1 liter air, si air 1 liter air ini kan sama dengan 10 pangkat 3 apa liter desimeter sentimeter kubik ya, karena ini kan liter tuh desimeter kubik ya kan. Nah, TB apa? TB-nya itu 100,208. Maka ada lagi. Pro air itu sama dengan 1 gram per sentimeter kubik dan KB-nya 0,52. Berapa MR-nya gitu. Nah, berarti TB. Berarti kita fokus ke delta TB. Delta TB rumusnya KB kali M. Karena larutannya non-elit, kita nggak kali faktor Van Hoff. Nah, delta TB-nya berapa? Ini kan TB-nya 100,208, berarti 100,208 dikurang 100 sama dengan 0,208, itu adalah
delta TB-nya 0,208 kali KB-nya 0,52 kali M. Ya kan, M-nya berarti 0,4 ya kan ini. Nah, M itu adalah gram terlarut per sim MR kali 1000 per P gramnya. Nah, MR-nya berapa? MR-nya 0,4, gramnya 72 per MR kali 1000 per 1000. Kenapa 1000? Karena kan Rho sama M per V ya. Rho air 100, ini M-nya M per V-nya 10 pangkat 3. Maka M sama dengan 10 pangkat 3. Coret-coret, maka MR sama dengan 180. Gitu. Next question. Nih, nomor 4. Hitung titik beku urea yang 12 gram dilakukan dalam 250 air. Dia udah berarti delta TF sama dengan KF kali M. KF-nya 1,86, M-nya gram per MR kali 1000 per P. 1,86 kali gramnya berapa? 15. MR-nya urea tuh 60 kali 1000 per 250 sama dengan 4 coret-coret 1,86 derajat Celcius. Maka TF adalah 0 min 1,86 sama dengan min 1,86. Oke, next question nomor 5. Nomor 5, itu tuh ditanya hitung tekanan osmotik larutan sukrosa dalam 500 ml larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Pi apa? Pi sama dengan M besar R T MR kali T kali I untuk larutan elektrolit. Ya kan? Nah, M ini molaritas. Cari aja 71,1 kali MR-nya berapa? MR elektron 342. Ntar cari aja nih, C kan C12, H1O 16. Jadi dapat MR yang 342 kali 1000 per volumenya 500 dikali R 0,082 kali 300. 2. Ini tadi aku udah ngitung sih sebenarnya. Itu 2,46 ATM. Dia pakai rumus ini doang sih, PMRT. Gitu. Next, soal nomor 6. Hitunglah derajat ionisasi 100 gram asam oksalat dalam 500 gram air yang punya titik beku 7,44. Ini kan titik bekunya segitu, berarti delta T F-nya adalah 0 min 7,44. Berarti berapa? 7,44 ya kan? Nah, dia si asam oksalat itu H2C2O4. Terus mengionisasi jadinya apa? 2H plus CO2O4 min, ya kan? Berarti ini N-nya 2 plus 1 sama dengan 3. Maka I sama dengan apa? 1 tambah N min 1 kali alfa. I 1 tambah N-nya 3 min 1 kali alfa.
1 tambah 2 alfa sama dengan I. Gitu. Dilanjutin di kiri. Nah. Dapat I-nya, delta kan TB-nya berapa? Tadi segini, delta TB kan sama dengan 7,44. Itu kan rumusnya apa? MKB kali I. 7,44, M-nya gram per MR kali 1000 per P kali KB kali I. 7,44 gramnya, gram per MR si asam oxal kan 100 per 90. 100 per 90. 100 per 90 kali 1000 per 400 pelarutnya kali KB-nya 1,86 kali 1 tambah 2 alfa. Ini nanti kalian bisa sederhanain jadinya alfa itu adalah 0,22. Kayak hitung biasa doang. Ini diselesaikan dapat alfanya dong. Derajat ionisasinya. Gitu. Lanjut ya. Nomor 7 apa nih? Diketahui soalnya nih. 0,1 larutan elektrolit kuat mendidih pada suhu 102, itu faktor Van Hoff atau I-nya. Jadi ada nih elektrolit kuat 0,1. Tadi dulu M-nya deh. M kan mol kali 1000 per pelarut. Molnya 0,1 kali 1000 per pelarutnya 100 gram air. Ini berapa? 10 sama dengan 1 ya molnya. Molnya 1 kan 100 gram air. Oke. Terus ininya delta TB berarti sama dengan mol kali KB kali I. Delta TB-nya berapa? Kok TB? TD, sorry. Ya TD, TKB, TB. Sama aja ternyata 102. Berarti 100 kurang delta TB 102, maka TB adalah 102 min 100 sama dengan 2. 2 sama dengan MN 100 begini 10. 0,1 kali 0,5 kali I. I sama dengan 4. Yep, 4. Gitu. Soal selanjutnya, itu nomor 8. Kalian bisa lihat sendiri soalnya. Ada tembaga 2 sulfat dengan MR sama dengan 160. Terus apa namanya? Kita lihat aja deh soalnya. Nih. Dilarutkan dalam 3 liter larutan agar menimbulkan tekanan osmotik 5 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Oke. Dilarutkan dalam V 3 liter larutan D 5 atm, T-nya 27 derajat Celcius, jangan lupa ubah ke Kelvin ditambah 273. Maka berapa sih molaritasnya? Nah, kan ini ya, ada kan rumus kayak gini. Tapi kita P-nya kita ganti dengan tekanan osmotis. V-nya 5, 3, N 0,082 kali 300. Dia akan dapat N 0,61 mol. Nah, gramnya, sorry, pertanyaannya apa sih? Gram ditanya ya. Gram. Kan si C2H6O2 itu, kok C2? Kan tembaga 2 sulfat ya.
N rumusnya apa, Kak? Gram per mr. N-nya 0,61, gramnya ditanya, mr-nya 160. Maka gramnya adalah 97,6 gram. Next, nomor 8. Nggak ada yang nomor 9. Hitunglah fraksi mol etil alkohol dan air. Soal nomor 1 sih. Tapi ya kita kerjakan aja. Hitunglah fraksi mol etil alkohol dan air. Etil alkohol itu apa? C2H5OH ya. 13,8 gram. MR-nya berarti berapa? MR-nya dengan C itu kan 12. H itu 1. O itu 16. 12 kali 2, 24. 24 tambah 5 tambah 1, 6, 30, 30 tambah 16, 46. Maka ini N-nya berapa? 13,8 per 46 sama dengan 0,3. Air itu kan H2O. H2O berarti dia punya berapa gram? 27 gram air. Maka N-nya 27 per 18 kan kalau air, AMR-nya 1,5. Maka fraksi mol etil alkohol dan air X terlarut deh. Berarti N terlarut per N terlarut plus NP. N terlarutnya berapa? 0,3 per 0,3 plus 1,5. Itu 1,1667. Maka X pelarut 1 min XT. 1 min 1,67 itu sama dengan 0,833. Ini punya air, ini punya si etil alkohol. Gitu. Oke, ngerti ya. Next question. Last question actually. Hitung molalitas larutan. Berapa ya? Ya, hitung molalitas larutan. Molalitas larutan yang dibuat dengan menggunakan 262 gram etil glikol dan C2H6O2. Ya, ini kayak biasa doang sih, M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Tapi mr-nya cari C2H6O2. Itu berarti berapa? 24 tambah 6 tambah 32 sama dengan 16 kali 2, 32. 62 ya. 62 nggak sih? Ya, 62. Gramnya berapa? 262 per 62 kali 1000 per P larutnya 8000. Set, 1000. 1000 bagi 800. Bisa nggak sih? Enggak. Ini sorry. 1000 per 800. Coret. Ini coret 10 bagi 2, 5, 4. Ini berapa? Wait, I'm gonna calculate. 262 kali bagi 62 kali 5 bagi 4. Ini deh, 262 kali 5 dibagi 262 bagi 5. 262 dikali 5 dibagi 62 dibagi 4. 5. Itu molalitasnya. Sorry. Oke. Soal terakhir.
Hitunglah molaritas larutan yang dibuat dengan memerlukan 4 gram cesium bromida dalam air 1 gram terboleh volume 200 ml. Tinggal M doang, gram per mr kali 1000 per V. V-nya yang ini. Gramnya 4 cesium bromida CSBr ya, CS2 plus Br. Nah, ini cari di apa namanya? Di kabel periodik berapa tuh si CS, berapa mr cesium bromida. Cesium bromida itu punya mr-nya CSBr 212,8. 212,8. Kita buatnya 213 ya. 213 kali 1000 per volume 200. Ini coret 5. 20 per 213. Berapa? 20 dibagi 213. 0,093. Begitulah molaritas di cesium bromida. Ya, karena sudah habis juga soalnya, pembahasan mengenai sifat koligatif larutan cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim asisten kimia umum hari ini akan melakukan percobaan mengenai sifat koligatif larutan, yaitu titik didih pada cairan dan larutan. Nah, bisa kita lihat di sini ada alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama ada air, lalu ada panci, lalu ada garam, dan yang terakhir ada gula. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, gue mau nanya dong kepada teman-teman. Seperti yang telah kita ketahui semua, bahwa titik didih di air adalah 100 derajat Celcius. Nah, apakah titik didihnya itu akan berubah setelah dimasukkan garam atau gula? Nah, coba teman-teman jawab ya. Di sini kita bisa melihat air yang sudah mendidih. Sebelum kita tambahkan garam, kira-kira perubahan apa yang terjadi ya? Mari kita masukkan. Nah, bisa kita lihat di sini kita sedang melakukan pengadukan supaya garamnya terlarut. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa air yang tadi mendidih sudah tidak mendidih dikarenakan ada penambahan zat, yaitu garam. Dapat kita lihat di sini ada air yang mendidih ditandai dengan gelembung-gelembung yang sudah terlihat. Lalu saya masukkan gula. Dan itu terlihat perubahannya. Tidak ada gelembung lagi yang menandakan bahwa telah terjadi perubahan titik didih pada larutan.